Baik, di tayangan perdana dari Obras, obrolan santai tapi Barnas dari Dr. Kadek Suyasejaya SPOG Konsultan. Nah dok, kenapa harus nge channel YouTube Obras nih dok? Obras ya? Obrolan ringan tapi bernas. bernas. Bernas itu apa yuk? Apa bernas tuh? Padat, berkualitas, bermanfaat. Oh, ya betul. Gitu. Kenapa harus dokter asalnya kurang keren dokter? Saya kurang gawe, bukan yang kurang kerjaan. Sirap dok kurang asalnya, tapi kok mesti meluangkan waktu seperti Tapi ini? kan ada apa ya, fungsi-fungsi sosial dari dunia kesehatan ada. Nah, saya ingin dari channel ini kita akan memberikan pendidikan, Edukasi. Oh. khususnya tentang kesehatan reproduksi. Oh. Karena bidang saya memang di kesehatan reproduksi. Ya, betul. Ya mungkin ada beberapa pasien yang dalam kamar praktek kan enggak banyak. Enggak banyak dapat. Enggak banyak. Tapi ya kadang-kadang pernah enggak dengar bahwa keputusan besar kadang-kadang diambil pada saat lobby, bukan pada saat kita rapat mengkengkeng gini. Sering lobby di luar tuh yang jadi obrolan santai itu kadang-kadang lebih ngena gitu loh. Lebih spontan. Nah, lebih kita harapkan dengan obrolan ringan ya. ini barangkali pemirsa bisa mendapat tambahan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu. Oh begitu teman-teman, mungkin ada yang pingin tahu tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, silahkan disimak terus. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang kenapa bisa hamil, dok. Nah, beling. Kok bisa beling gitu? Kenapa bisa hamil? Ya pasti dibuat, digituin sama suaminya. Oh, nih dok. Oh, ya deh. Baik, kita obrolan pertama kita membahas yang normal, peristiwa normal terjadi kehamilan. Gimana sih terjadi kehamilan? Kalau dalam praktek sehari-hari, saya selalu menjelaskan ini mulai dari awal adalah modalnya bibit dulu deh. Bibit sperma. Kedua bibit harus bagus. Bibit di pihak laki-laki adalah sperma, bibit di pihak wanita istri adalah sel telur. Tapi ya modalnya harus nyak kali dok. Nyak belum, mesti nyak jangan sperma belum. Oh harus iya, sehat. sperma kan harus bagus dulu, sel telur juga harus bagus dulu. Nah baru dia harus bertemu pada puncak masa subur nih. Kadang-kadang orang nak alu-alu kadang-kadang lah hamil ya sampai utang-utang sampai aborsi dan lain sebagainya itu. Padahal kadang-kadang pada beberapa kondisi susah sekali orang susah. hamil. Sampai akhirnya ini tidak tahu, ini misteri alam. Nah, orang yang tidak menginginkan tahu ada sehingga harus dibuang-buang lah. Sampai aborsi, dipuret dan lain sebagainya. Orang yang menginginkan susah setengah mati nyari sampai kadang-kadang sampai bayi tabung gitu loh. Ya kita ngomong yang ringan-ringan saja dulu. Bagaimana terjadinya proses kehamilan. Ya. Boleh saya tampilin ini dulu? Boleh, silakan. Ini juga, ini gambar. Nah, ini maket ya. Maket saja, enggak seperti ini sih ya. Maaf saya pakai tunjuk ini vagina gitu, terus ada rahim. Ada 2 saluran telur kanan kiri dan ada 2 indung telur kanan kiri. Oh, begitu dok. Wanita yang subur akan mengeluarkan 1 saja sel telur subur setiap bulan. Setiap bulan dok. Sing kalau penyu kalau nembak. Oh gitu dok ya. Sel telur banyak dia berkembang, kantung telur tepatnya. Iya. Sekali seorang wanita itu menstruasi, ratusan kantung telur berkembang dia. Oh ratusan. Ya, tapi dalam perkembangannya mereka berkompetisi gitu ya. Kompetisi alam nih. Akhirnya Tuhan sudah menunjuk cuma 1 aja yang mencapai masa subur nanti. Yang mencapai masa subur nanti dia akan melecu membesar dia ukurannya. Mengalahkan teman-temannya yang lain. Iya betul. Itu yang disebut masa subur. Cuman kejadian masa subur itu cuma 1 kali 24 jam sejatinya. 1 kali 24 jam terjadinya. Iya. Kenapa harus dihitung? Kumpul itu harus pas pada saat puncak masa subur. Ini kadang-kadang bikin pertanyaan juga. Kok orang gampang-gampang ya hamil ya? Padahal melihat dari teori, benernya susah loh.
menetapkan kapan puncak masa subur itu. Tapi kan bisa dihitung dari menstruasi dong. Bisa dihitung dari diperkirakan bisa. Diperkirakan. Kan sel telur di sini ini kan gudang telur nih dua nih indung telur. Itu ratusan sel telur dia berkembang tambah besar namanya. Ada yang paling besar aja mencapai masa subur. Nah, untuk terjadi kehamilan, syaratnya sederhana aja saya ngomongnya. Yang pertama harus ada sperma cukup masuk dari sini. Cukup. Bagus artinya. Yang bisa membuahi dong. Kudang CC sih masuk nih tuh dok. Yang saya masukan cuma seng tawang sih. Nung lah itu malu. Nung lah sekan. Apa angin ke perut. Sekali ejakulasi katakanlah paling antara 2 cc 3 cc itu aja. Tapi yang kita pikir bukan cc-nya tapi kualitas sperma. Nah, sperma bagus itu ada 3 kriteria utama sih untuk sperma bagus ya. Yang pertama jumlah sel-sel mani. Itu minimal harus 20 juta. Juta itu dok. Per ejakulat ada pemeriksaannya nanti. Dari samping jumlahnya dia harus gerak. Harus bergerak cepat dan gerak lambat nih harus di atas 50%, dia itu kriteria bagus ya. Kemudian ketiga bentuk. Jadi jumlahnya, geraknya, bentuknya. Nah, ini harus mencapai kriteria, makanya disebut bagus. Nah, harus ada sperma bagus masuk dari sini. Yang kedua harus ada sel telur subur keluar dari kanan apa dari kiri. Biasanya gantian. Gitu dong. Adil ya. Bulan ini kanan, bulan depan kiri, bulan ini kan biasanya. Tapi kadang-kadang pernah di satu sisi berturut-turut. Nggak tentu, itu alam yang menentukan. Iya betul. Tapi yang jelas kedua bibit harus oke ya. Harus ada sperma cukup, harus ada sel telur subur keluar, dan harus ada saluran telur yang bagus. Selangnya dok. Tempat bertemunya sperma dan sel telur. Karena pembuahan terjadi di saluran ini. Oh, di saluran ini terjadi pembuahan. Makanya ada isu orang masa berenang bisa hamil. Memang kayaknya galak aja sperma dulu nyari di berenang. Betul. Oh, isu kesenian itu banyak sekali isu. Nah, melalui saluran edukasi ini kita luruskan itu, Gung. Iya, betul. Biar betul-betul paham, betul tidak terganggu dengan tidak hal hidup dengan hal-hal yang konyol-konyol kayak gitu ya. Kita harus cerdas gini. Ya, jadi pembuahan terjadi di kedua saluran ini, mau kanan mau kiri tergantung yang mana masa subur datang. Setelah dibuahi, sperma satu sel mani membuahi satu sel telur. Jadi embrio kan calon bayi, baru dia turun jalan ke sini, nempel sini jadi bayi gitu. Oh, bayinya di sini nanti? Iya. Masa di sini enggak lah. Pembuahan di sini di selang, jadinya di sini. Ya kan turun dia nanti baru nempel jadi bayi, nanti lahir kan gitu. Nah, ada peristiwa unik pada peristiwa pembuahan ini. Nggih, apa dong? Kan sperma jutaan tadi tuh, bilang. Sel telur kan cuma satu. Jutaan sel mani ini membombardir dinding sel telur, berusaha dia menembus. Ini peristiwa luar biasa sekali nih, Dong. Peristiwa alam sebenarnya, alamiah. Alam. Dinding sel telur ini kuat sekali. Tapi sel-sel mani yang jutaan ini bergabung, dia gotong royong untuk menghancurkan dinding sel. Dinding sel telur. Uniknya apa? Begitu ada satu sel mani yang paling bagus nih, paling gagah, paling ganteng, hanya paling ini seleksi alam, hanya paling ganteng lah seperti gongnya itu yang bisa membuahi. Begitu satu sel mani masuk membuahi sel telur, langsung dinding sel telur ini berubah menjadi dinding beton yang tidak akan bisa ditembus oleh sel mani yang lain. Artinya hanya satu diterima gitu. Ini manifestasi dari Tuhan, seorang wanita yang cuma menerima satu laki-laki saja di hatinya. Itu modelnya. Tidak menerima laki-laki lain lagi. Begitu satu cowok masuk, dia sudah menutup pintu hatinya. Seharusnya begitu dong ya. Harusnya begitu, itu manifestasi kesetiaan wanita loh itu. Ini loh peristiwa pembuahan ini ada filosofinya, ada hal yang kita pelajari. Ini salah satu bentuk kesetiaan wanita nih. Begitu satu sel mani membuahi, langsung dindingnya nih berubah yang tidak akan bisa ditembus oleh sel mani yang lain. Bayangkan itu. Betul. Itu kan ciri kesetiaan seorang wanita. Itu terjadi pembuahan yang kita sebut embrio awal. Itulah nanti mengalir turun dia ke bawah nempel gitu loh. Betul. Itu jika terjadi kehamilan seperti tapi jadi. Tapi kalau seandainya itu kembar, Dok. Nah, kadang-kadang dua masuk apa satu? Kadang-kadang kemarin bisa satu,
memang satu sel mani yang dibuai dia memecah jadi dua, atau memang dari awal ada dua sel telur subur. Itu kan di luar alami. Tadi kan ceritakan bahwa dari sekian ratus cuma satu yang mencapai masa subur. Tapi kadang-kadang terutama kalau kita lagi program hamil. Nah, kalau program hamil dokter kan kasih obat untuk perangsang. Perangsang untuk kesuburan. Sel kesuburan. Nah, kadang-kadang ini kita tidak sengaja membuat kembar. Jujur saja kita takut kalau kembar. Hamil kembar itu berisiko. Gitu. Baru coba kalau baru hamil 5 bulan aja udah kayak hamil cukup bulan. Rahim ini seperti ditipu, kontraksi terjadi, maka sering terjadi persalinan prematur. Kembar, Kengken melekat sudah lahir. Karena rahim ini seolah ditipu dia. Karena besarnya itu seperti sudah kehamilan cukup bulan kan. Begitu. Katakanlah bayi baru 2 kilo aja, kalau kembar di dalam ini udah 4 kilo. 4 kilo naik dia ya. Bayangin rahim 4 kilo tuh. Besarnya kehamilan. Secara alami begitu rahim diregang pada titik tertentu, dia akan kontraksi. Itu salah satu teori mulai persalinan. Ada limitnya, limitnya Dok ya. Kayak mulai balon tuh sudah meledak dia kalau terus kita tiup kan. Nah, kalau rahim tidak meledak tapi berkontraksi dia. Maka sering terjadi kontraksi persalinan prematur jadinya. Karena secara umur kehamilan kan belum cukup bulan tuh. Baru katakanlah 1,5 kilo misalnya, baru 7 bulan gitu misalnya. 3 tapi kilo. kalau digabung udah 3 kilo ya. Bisa jadi merangsang rahim untuk kontraksi. Kenapa maka hamil kembar berisiko untuk makanya kita tidak sengaja membuat kembar. Makanya kadang masyarakat sering sekali, Dok bisa buat kembar, enak aja dikira enak apa kembar. Yang kita ingin tetap si kehamilan tunggal itu yang normal. Karena lebih normal, lebih aman Dok ya untuk si ibu. Dokter pun aman. Gitu terjadinya kehamilan tuh. Hamil dia ada. Nempel dia di sana. Kalau dia normal. Terus kalau kehamilan bisa memprogram cewek cowok cara asik ya sana. Nanti mungkin kita bahas di topik tersendiri nanti bagaimana memilih jenis kelamin bayi. Ada tekniknya. Begitu. Ada tekniknya. Pemirsa nanti kita buat di topik saya. Ikutin terus channel ini karena sangat luar biasa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah ini dah kehamilan ini yang kita anukan dulu. Jadi mungkin para sahabat obras ya, betul. Sudah paham secara umum bagaimana jadi syaratnya pasti harus ada sperma yang bagus. Gimana menjaga sperma yang bagus? Bagaimana Dok? Jaga kesehatan reproduksi sama kayak kemarin dulu channel kita dulu kan wawancara kita dulu. Ya untuk sperma gini, ada bocoran saya sebenarnya tidak berhak ya ngomong tentang sperma ini, mestinya sejawat andrologi yang ngomong. Andrologis sebenarnya. Tapi bolehlah kita ada bocorannya dikit-dikit ya untuk para bapak para cowok ini. Tips saya adalah 1, hindari duduk lama. Maka kita tidak boleh lama-lama, 15 menit sudah nih. Gitu Dok ya. Kemudian olahraga yang tidak bagus untuk cowok tuh apa tahu? Sepedaan sama angkat berat. Jadi kondisi-kondisi yang menekan buah pelir. Iya betul. Kan pabrik mani di buah pelir. Jadi jangan ada kondisi pakaian ketat yang menekan. Butuh. Yang ilmiah dikit. Testis sadan kan karena saya namanya yang dia tahu adalah butuh testing bikin bunting. Terus produksi di sana ini udah jaga jangan sampai gini, misalnya pakaian ketat. Terus tips saya juga untuk para sahabat obras yang kebetulan profesinya cook, tukang masak. Panas ya kalau sehari 2 hari, kalau berminggu berbulan-bulan bertahun-tahun terus menerus, kalau tidak dilindungi dengan alat yang betul-betul untuk penyerap panas, untuk proteksi jangan panas, karena suhu tidak boleh tinggi di bawah pelir. Intinya suhu jangan sampai tinggi, makanya duduk lama kan panas. Supir-supir, bapak-bapak supir jangka panjang, berkendara terlalu jauh. Jangka panjang trayek bis malam gitu yang trayek jauh lama. Padahal di bawah ada mesin gitu misalnya. Jadi hindari panas-panas di bawah pelir. Jangan pasang kipas angin gitu. Terus angkat berat. Angkat berat nih bisa membuat yang punya bakat varikokel. Tahu varikokel? Varises. Tahu varises pada buah pelir.
Kalau di kaki namanya varises. Kalau di anus namanya ambeien. Kalau di buah pelir namanya varises. Itu manifestasi dari pembesaran pembuluh darah balik, pembuluh darah vena. Masalahnya apa sih? Kalau dia membesar berarti volume darah akan meningkat. Volume darah meningkat, darah panas dia meningkat suhunya. Testis buah pelir peka sekali dengan suhu. Naik sekian derajat aja bisa hancur produksi sperma, mengganggu ya. Ya maka diusahakanlah buah pelir itu jangan sampai panas. Jadi dikipas-kipas. Apa kipas? Hindari pakaian ketat, sepedaan jangka panjang. Maaf ini yang hobi sepedaan, mungkin gimana, tapi memang teorinya. Ya teorinya ya. Kan belum tentu. Saya sepedaan sama anak saya banyak, bisa aja seperti itu ya. Kan ilmu kedokteran kadang-kadang ilmu ribet. Kadang-kadang teori tidak sesuai dengan fakta gitu. Ya, betul. Kadang-kadang. Tapi tetaplah kita ngikut teori apa resiko-resiko merokok pasti. Terus alkohol. Suwud minum bir. Minyak ada bir. Alkohol, rokok, pakaian ketat, panas-panas di buah pelir itu semua itu bisa mengganggu produksi sperma. Dan paling inti mungkin kencing sembarangan pengaruh. Kencing sembarangan bahaya. Nah untuk wanita ya kemarin tempoh hari kita udah bahas kan bagaimana. Tapi dokter harus kayak bahas di sini juga karena udahlah. Iya menjaga kesehatan, jangan sampai cedera ini. Jangan ada infeksi penyakit kelamin terutama. Oh iya betul. Penyakit menular seksual itu masuk. Iya. Kan kalau dia menjalar ke atas, terutama indung telur ini loh. Indung telur ini sangat peka, bukan peka gimana ya. Kalau ada infeksi di indung telur cepat sekali berkembang dia menjadi abses. Kalau sudah abses indung telur, udah amblas, indung telur tidak bisa dipakai, harus dioperasi, diangkat. Sudah hilang. Kalau ada kista, mending bisa kistanya aja kita angkat, indung telurnya masih tetap. Tapi kalau ini udah infeksi, udah rusak pabriknya, mau ngapain? Ya angkat semuanya, kita tidak punya lagi. Bahkan untuk bayi tabung pun kita tidak bisa jadinya. Pasti tidak bisa dok. Ya apa sumbernya pabriknya udah tidak ada. Sumbernya di mana lagi udah diangkat. Ya, makanya jangan sampai rusak ya. Para ibu-ibu, gadis-gadis, adik-adik remaja, tolong jaga baik-baik karena kualitas embrio sekali lagi ini. Ini rahim. Ini rumah embrio pertama kali. Jadi dulu pernah saya punya semangat untuk menyelamatkan rumah embrio sedini mungkin. Ya betul. Karena kalau rahim ini cedera, gimana kita mengharapkan kualitas bayi yang di dalamnya bisa bagus gitu loh. Kita harus benar-benar memastikan bahwa rahim ini dalam kondisi sehat. Ya betul. Ya jaga, jangan sampai ada masalah masuk ke rahim ini. Ya, jadi masalah yang paling umum terjadi kan penyakit menular seksual. Ya memang seharusnya kita jaga dari perilaku ya dok. Ya. Ngomong berkali-kali gimana nanti beredar lagi video di Balai Bengong. Balai Bengong. Gitu aja ini gimana mu sehat reproduksi. Iya, kan susah betul. Lagi. Jadi seharusnya edukasi sejak dini dok ya. Hindari penyakit hubungan seksual itu aja. Karena penyakit hubungan seksual, penyakit menular seksual sangat mengganggu, sangat merusak kondisi organ reproduksi. Ya tapi seharusnya memang edukasi seks itu harus betul-betul di istilahnya diperdengarkan terus ya dok ya, karena memang di negara-negara lain sudah negara dari maju SD. Ya betul. Di Malaysia saya tahu dari SD dia sudah dikenalkan dulu dengan alat kelamin wanita, pria gitu dulu. Tapi otak kita harus jernih dulu, jangan mengira ini cabul ya, ngajarin anak-anak main seks ya tidak. Anak-anak harus benar-benar paham. Ada satu dulu pernah nanya, apa sekali hubungan seks bisa hamil ya? Ya bisa kalau pas masa subur. Dan jadi kalau teori tentang kehamilan ini sudah dipahami secara gamblang aja deh. Ya setiap hubungan saya berpotensi untuk menjadi kehamilan sangat berpotensi dok ya. Tetap ada potensi. Apalagi dengan aja. Tidak dipahami caranya berhubungan yang baik dan benar dan tidak menggunakan alat kontrasepsi kan begitu. Ya, yang tadi bandel aja gitu. Oh, seharusnya anak-anak. Tapi harus gitu dekat ini. Sudah dia ngorain. Ya, sudah beritahu, sudah edukasi, sudah susah sekali kita ngomong. Enak diomongkan kadang-kadang. Masukkan ini ke kurikulum pendidikan.
Sudah kayaknya bahwa Bapak guru masuk ke kurikulum biologi kalau nggak salah. Oh, udah masuk. Sudah semua. Tapi kita ngomong tidak satu sisi ini kan melibatkan banyak sisi, banyak. Aduh. Kenapa di sana pendidikan moralnya ya, dia, betul. pendidikan di keluarga gimana, agama, banyak sekali hubungan di masyarakat, pergaulan teman-temannya. Kan pergaulan ini yang bahaya sekali. Iya, karena kenapa keluarga di sana sangat diperlukan, Dok, ya. Itu udah Perhatian penting orang sekali. tua. Maka dari itulah sudah bapak biasanya kan sudah kontrol ke kantor, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang banyak ibu-ibu karier loh. Iya, betul. Banyak ibu karier. Saya sangat senang. Saya sangat apresiasi kalau ada ibu-ibu ya membantu lah. Kadang-kadang ada malah ibu-ibu yang tiang panjang keluarga. Ya, betul. Tapi tetap imbauan kita jangan pernah lupa harta kita yang paling berharga di rumah, yaitu anak-anak kita. Anak-anak, betul, Dok, ya. Jangan sampai semua sibuk kerja atau anak-anak terlantar, diabaikan. Ya kalau terlantar masih ada lah yang fakir miskin. Diabaikan, ya. Nah, terus, Dok, setelah di buah ini mulai terjadi pembentukan. Tumbuh udah di sini dia berkembang. Nah, itu 9 bulan. Apa permasalahan di sana, Dok? Yang menjaga bagaimana kualitas embrio calon manusia ini biar menjadi manusia yang berkualitas. Maka ada penelitian lagi. 1000 hari pertama kehidupan ternyata merupakan periode emas. 1000 hari pertama kehidupan. 0 sampai 1000 hari itu kira-kira dari dalam kandungan sampai usia kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Di sanalah kita harus benar-benar bisa memasukkan asupan gizi yang cukup. Asupan gizi harus cukup. Kalau ingin membentuk ras manusia berkualitas, ini poin pertama. Setelah itu ya tetap penting, tapi ini yang paling utama. Kalau di sini kita kurang, digenjot kayak apapun tidak maksimal kita nanti. Ini harus dipahami. Sekarang dalam kandungan gimana caranya ngasih ngajeng, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa. Betul. Minum vitamin teratur selama hamil, kontrol teratur, ikuti petunjuk tenaga kesehatan. Ya, makanan yang bergizi gitu aja sih dibilang simpel sejatinya. Hidup ini sebenarnya simpel juga. Cuman kita yang bikin ribet. Perlu detail juga ada, perlu dipahami 1000 hari ini ya. Gimana kadang-kadang saya udah ngomong, kadang-kadang enggak dituruti. Ya betul ya, kadang-kadang lalai ya pada saat proses ya. Gini Gong ya. Ini para orang tua juga di rumah, sahabat-sahabat obras ya. Ada banyak hal yang di luar kemampuan kita. Kembali ke atas lah, kembali ke apa yang Sang Maha Penentu ke atas. Lihat ada tokek di atas. Ya betul. Tapi saya tidak mau kalah di tempat-tempat di mana tidak semestinya kita kalah. Contohnya, Dok? Kontrol tidak teratur hamil. Kan masih bisa diusahakan ini. Ya, sebenarnya suruh minum vitamin teratur sehari cuma 1. Enggak minum vitamin. Yang gitu-gitu kan ngeselin. Yang gitu-gitu enggak usah kita kalah harusnya. Seharusnya kita enggak usah kalah di tempat itu. Cukup kita kalah di tempat-tempat yang memang sudah di luar kemampuan kita seharusnya. Ya kita mau apa, kita juga manusia, kita terbatas. Tapi tetap manusia dihargai dari usahanya. Usahanya, jadi usaha itu yang kita maksimalkan. Soal hasil kemari kepada kayak begitu, Dok. Jadi agak memang perlu 1000 hari ini yang sangat makanya jangan bengkung, jangan bandel. Dulu minum vitamin sehari satu-satu aja. Kadang-kadang ibu-ibu tuh lupa, Dok. Enak aja lupa. Ya kadang-kadang saya takut-takutin, tahu enggak, lupa sehari aja ibaratnya adik enggak mam sehari. Masa tega banget. Oh betul ya saja. Nanti nanya sehat dong bayinya. Kok tidak konsisten sih? Saya bilang kalau mau bayi sehat ayo ikutin, bantu juga saran-saran yang sebenarnya sangat-sangat sederhana. Iya betul. Tidak ribet-ribet amat. Iya betul. Sudah minum vitamin setiap hari 1 aja, apa sih susahnya? Sama dengan kita tidak memberi asupan kepada kandungan raga, Dok ya. Karena sudah pemberian vitamin, minum vitamin teratur akan memaksimalkan perkembangan janin dalam rahim. Ya itu aja usaha-usaha kita sering saya lihat ketidakkonsistenan para ibu-ibu, maaf ini para ibu-ibu ya, tapi ini fakta, saya harus mengungkap. Karena pertanyaannya udah tinggi-tinggi sekali masalah kelainan bayi, padahal sudah minum vitamin yang nggak teratur. Kan nggak konsisten loh. Iya betul. Ya apa yang bisa kita maksimalkan di setelah tempat itu ini. lepas Silakan sujud sama Tuhan. Ya, betul, setelah gitu jalan kita. Oke, Bro.
Oke dokter, terima kasih banyak atas mudah-mudahan para teman-teman pemirsa Obras bisa memahami semua keterangan dari dokter, dan bagi yang ibu-ibu akan hamil bisa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat luar biasa. Betul-betul harus dijaga. Harus dijaga. Bukan berarti berikutnya tidak dijaga, tetap berikutnya tetap dijaga. dijaga. Tapi inilah kunci awal Kunci kita. 1000 hari loh, sekitar 9 bulan apa 2 tahun? Sampai dari dalam 0 sampai 2 tahun lah 2 tahun kira-kira. ya. Dok. Jadi memang Saat itu tahun ketiga ada lagi gisi-gisi yang harus. Oh begitu dok. Ya. Baik sahabat Obras, saksikan terus obrolan ringan tapi bernas dari Dr. Kadek Suya Sejaya SPOG Konsultan, dan saksikan terus Channel Obras. Berikutnya kita akan membahas hal-hal yang praktis, sederhana, tapi bernas. Baik, terima kasih.